Mada? Baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amin ya rabbal alamin. Kaifa halukunna? Bi khair, alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah selesai membahas surat Al-Ikhlas dari segi asbabun nuzul ya. Sampai di halaman berapa? Halaman 11, 17. Berarti kita halaman 18 sekarang ya. Masya Allah. Taib, ma'ani al-kalimat. Apa arti dari kata-kata di dalam surat Al-Ikhlas dan surat Al-Masad ini? Makna yang gharib gak ada ya, kecuali beberapa saja. Ma'ani al-gharibah itu kufuan sama kufuan saja. Kufuan itu apa artinya? Yang di sebelahnya apa artinya, maknanya? Masilan. Apa masilan? Sama. Kufuan itu sama. Masilan itu sama, sebanding. Ya. Sama atau sebanding. Kemudian tafsir surat Al-Ikhlas. Sebenarnya kalian ada berapa jumlahnya? Kalau masuk 18. Kalau masuk 35 bagi 2 36. 35 bagi 2 36 bagi 2 berarti 13 berarti 18 ya. Ini pada takut apa ya? Karena PPKM ya. Nak sidak. Taiblah. Mau daring, mau masuk. Ya. Yang penting sama-sama belajar. Cuman istimewanya lebih enak masuk. Iya kan? Daripada daring. Daring ngantuk itu, tidur. Capek, dah tidur. Nyatet, ngantuk. Iya kan? Taib. Tafsir surat Al-Ikhlas. Qul ya Muhammadu huwallahu ahadun. Qul ya Muhammadu, katakanlah wahai Muhammad ya. Huwallahu ahadun. Dialah Allah yang Maha Esa ya. Dialah Allah yang Maha Esa. Baik. Maksudnya apa? Ai wahidun fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi ya. Maksudnya adalah Esa satu ya, dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah itu adalah penciptaan Allah. Maksudnya satu dalam tauhid rububiyah.
Satu dalam tauhid rububiyah. Wa uluhiyatihi, dan esa dalam uluhiyahnya. Uluhiyah itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'ihi wa sifatihi, dan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Orang kafir Quraisy saja, ya, mereka tidak percaya, mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mereka meyakini, ya kan? Ketika mereka berada di kapal, mereka minta tolongnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau seandainya kami sudah sampai di darat, kami betul-betul menyembah kamu, ya Allah. Ternyata setelah sampai darat, mereka tidak menyembah Allah, mereka menyekutukan Allah lagi. Nah, itu di dalam surat Yunus, ya, terdapat cerita tentang hal tersebut. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita serupakan dengan yang lainnya. Ya, tidak boleh kita serupakan dengan yang lainnya. Taib, kemudian Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Maksudnya adalah al-maqsudu fi qada'il hajat. Adalah tujuan, al-maksud itu adalah tujuan fi qada'il hajat, ya, dalam menunaikan semua kebutuhan. Jadi Allah itu adalah tempat tujuan kita. Tempat tujuan kita dalam menunaikan semua kebutuhan. Minta tolong apapun sama Allah. Itu dia. Mau minta ini, mau minta itu, mau minta dunia juga minta sama Allah. Ya Allah, saya mau tas baru misalkan. Ya Allah, saya mau baju baru misalkan. Ada lagi online ini jubah, gamis terbaru misalkan. Minta sama Allah, al-maqsud. Karena itu memang tujuan kita, ya. Karena itu memang tujuan kita. Apalagi kalau kita minta yang lain-lainnya, ya. Yang paling berguna adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya diminta. Itu dia. Kehidupan ini apalah ini? Ya, enggak ada. Artinya kita bisa saja dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala umur kita, ya. Dipanjangkan umur kita sampailah 50 tahun, sampailah 60 tahun, habis itu meninggal kan? Harta yang kita kumpulkan, misalkan punya rumah yang mewah pun habis. Enggak bisa kita bawa mati. Di alam barzakh bisa nggak kita punya rumah mewah? Nggak bisa. Kecuali rumah tersebut kita jual tuh, kita infakkan, baru kita dapat rumah yang enak di alam barzakh. Itu dia. Teman yang baik, teman yang soleh, ketika kita meninggal kita juga meninggalkannya, betul atau tidak? Tinggal usaha kita. Maka sebenarnya tujuan kita hidup ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Udah itu aja, selesai. Itu dia. Tayyib. Fi qada'il hajat, semua kebutuhan harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak melahirkan, dan tidak pula dilahirkan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak perempuan dan tidak laki-laki. Yang melahirkan laki-laki atau perempuan? Perempuan melahirkan. Laki-laki dilahirkan. Laki-laki bisa melahirkan? Kan tidak. Dilahirkan laki-laki, berarti dia
Allah Subhanahu wa taala tidak laki-laki dan tidak malaikat tidak laki-laki dan tidak perempuan. Ai laisa lahu waladun, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Laisa lahu waladun, Allah tidak memiliki anak. Laisa lahu walad, Allah tidak memiliki anak. Wala walidun, dan juga tidak punya orang tua. Di sini siapa yang sudah meninggal orang tuanya? Ayahnya, emaknya masih utuh ya? Alhamdulillah. Masih ada surga. Masih ada surga. Coba kalau nggak ada orang tua, nggak ada ayah, atau nggak ada ibu, lebih sedih nggak ada ibu atau nggak ada ayah? Nggak ada kedua-duanya. Artinya mau lengkap aja. Tapi ibu dan ayah kita itu akan meninggalkan kita, maka kita juga harus siap. Itu dia. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Walam yakun lahu min khalqihi mumasilun wala musyabihun. Tidak ada seorang pun dari makhluknya. Walam yakun lahu, tidak ada seorang pun dari makhluknya mumasilun, yang menyerupai. Mumasilun, yang menyerupai. Wala musyabihun, dan ataupun yang serupa. Serupa aja nggak ada, apalagi sama. Kalau kita mungkin ada KW ya. Ada produk asli, ada KW. Cuman kalau kita di sini semuanya ya, tidak ada KW, limited edition. Ya kan? Semuanya kita limited edition. Kecuali dia kembar baru. Ada juga orang kembar kan? Ya. Tapi sifat sama enggak? Enggak sama. Kembar bisa, tapi tidak sama. Ya. Yang penting itu adalah sifat. Sifatnya baik. Taib, wala musyabihun, dan tidak pula yang serupa dengan Allah. La fi zatihi, serupa dalam zat Allah, ya. Wala fi asma'ihi, serupa di nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wala fi sifatihi, serupa di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang menyerupai nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang serupa ya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Maha Dermawan. Sedermawan-dermawanannya orang ya. Nabi SAW misalkan dermawan, sangat dermawan misalkan. Lebih dermawan lagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada orang dermawan sekalipun di dunia ini, belum bisa dia menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Ajanib yang baru meninggal misalkan, dia menghajikan orang, ya, mengumrohkan orang, masjid-masjid dibersihkan gratis, iya kan? Itu dari program ajanib. Itu dia. Termasuk Masjid Al-Mukhlisin kalau dulu dibersihkan sama program ajanib itu. Masjid Ustadz juga ya, dibersihkan sama ajanib. Jadi programnya memang luar biasa. Sedermawanannya orang ya, artinya gak ada yang bisa menyaingin Allah Subhanahu wa taala. Wala fi af'alihi, dan serupa dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian al-fawaid wal istinbat. Al-fawaid wal istinbat. Apa faidah-faidah dan istinbat hukum yang bisa kita ambil dari surat Al-Ikhlas ini? Yang pertama, Allahu ta'ala wahidun fi rububiyyatihi fala niddalahu. Allah Subhanahu wa ta'ala ya, satu dalam rububiyahnya,
Fala niddalahu, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala niddalahu. Makanya Allah sangat marah ya, terhadap orang yang mendatangi dukun. Itu dia. Bagaimanapun keadaan kita nantinya gitu kan, jangan sampai kita mendatangi para tukang dukun. Jangan sempat kita mendatangi tukang dukun, itu berbahaya itu. Terkadang sudah buntu otak kita gitu kan. Dibujuk setan, udah datang aja ke tukang dukun. Datanglah ke tukang dukun. Habis. Percayakah? Kafir terus, ya kan? Percaya kepada tukang dukun, kafir. Mendatangi saja enggak mempercayainya, tidak diterima sholat 40 hari. Apalagi mempercayainya. Kafir terus. Taib, kemudian wa wahidun fi asma'ihi wa sifatihi, dan satu ya dalam asma'nya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Fala syabiha lahu, enggak ada yang serupa dengannya. Contoh, Allah Maha mendengar atau tidak? Maha mendengar. Tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pendengaran makhluk. Iya kan? Beda dengan pendengaran makhluk. Allah melihat, tapi penglihatan Allah beda dengan penglihatan manusia. Allah berbicara, tapi ya berbicaranya Allah berbeda dengan berbicaranya makhluk. Itu dia. Maka fala syabiha lahu, enggak ada yang serupa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu dia. Enggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Yang kedua, Allah Ta'ala ghaniyun an khalqihi. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya an khalqihi, dari makhluknya. Kata Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Untuk beribadah kepada. Kemudian ayat selanjutnya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Ma uridu minhum min rizqin. Aku enggak butuh sama mereka itu rizki. Maksudnya hamba-hambaku enggak butuh memberikan rizki kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizqin, aku enggak butuh itu rezeki dari para hamba. Wa ma uridu minhum ay yut'imun, dan aku enggak butuh kalau orang itu ngasih makan aku, enggak butuh aku. Yang butuh kita sama Allah. Kita beribadah gunanya untuk kita juga. Kita berinfak gunanya untuk kita juga. Agar kita tertolong gitu maksudnya di dunia. Wa jami'ul khalqi muftaqirun ilaihi subhanah, dan seluruh makhluk butuh kepada Allah. Itu dia, dan seluruh makhluk butuh kepada Allah. Idh huwal maqsudu fi qada'il hawaij, karena dialah tujuan. Ya, dalam menunaikan semua kebutuhan-kebutuhan. Baik. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala munazzihun an ittikhadhi zaujah. Allah maha suci dari persangkaan orang mengambil istri. Ittikhadhi zaujah.
agama yang menyatakan trinitas, agama apa? Agama apa? Agama yang trinitas. Bunda Maryam, anak Isa, Tuhan Bapa. Apa itu? Kristen. Ya kan? Tuhan Bapa. Maksudnya Allah. Bunda Maryam. Maksudnya istri Allah. Anak Isa. Anak Allah. Isa itu dikatakan orang itu adalah anak Allah. Maryam, ada nggak suaminya? Nggak ada suaminya. Kok bisa melahirkan? Itu kekuasaan Allah, ya kan? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya akal manusia ini nggak bisa dia menangkap hal-hal tersebut, nggak bisa. Akhirnya dibuatlah mereka, oh mana bisa seorang perempuan dia melahirkan kecuali ada suaminya dulu baru bisa, kan? Akhirnya dibuat, oh berarti ini istri Allah ini. Itu kalau persangkaan orang-orang Kristen. Makanya langsung Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Maidah. Iya kan? Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh kafir orang yang menyatakan Allah itu satu dari yang tiga. Satu dari yang tiga. Langsung dikafirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada orang tua, berdiri sendiri. Kalau kita bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Kita butuh sama orang lain. Saat ini kita butuh orang tua, ya kan? Ketika nanti kita keluar dari sini, kita butuh ya sosok pasangan. Sahih? Seperti itu. Artinya satu sama yang lain itu butuh terhadap ini. Wa munazzihun an yakuna lahu waladun aw walidun, dan suci dari orang yang menyatakan Allah punya anak atau orang tua. Likamalihi wa ghinahi, karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan maha kaya. Allah itu sangat sempurna, Allah itu maha kaya. Kita lah misalkan ya, kalau melihat gak usah kan melihat langsung, melihat di YouTube saja misalkan, oh ini rumah sultan, oh ini mobil sultan. Siapa yang sering kayak gitu? Artis-artis itu siapa yang sering seperti itu? Satu, Raffi Ahmad juga seperti, iya kan? Pamer. Tapi untuk apa? Kita melihatnya misalkan, oh sangat mewah ya, Masya Allah, luar biasa. Artinya kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sama dia itu pelajaran bagi kita bahwasanya Allah itu maha kaya. Itu aja kita rasa udah mewah. Atau misalkan kita lihat di YouTube misalkan tentang Dubai, bagaimana kayanya. Anak Raja Salman nanti akan membangun sebuah negara, ya, yang mana itu termewah, sangat mewah sekali di 2030. Itu kan nanti akan terbangun di situ. Sangat mewah fasilitasnya, luar biasa. Tapi itu semuanya adalah dunia. Iya. Untuk apa dibuat seperti itu, ya? Kalau cuma nanti meninggal mati juga nggak bawa itu juga. Kecuali dia berinfak kepada yang membutuhkan, ya, mereka disedekahkan kepada yang membutuhkan. Wah, itu luar biasa. Gitu ya. Dia akan mendapatkan rumah yang mewah nantinya di surga kalau dia membantu orang yang miskin dan yang membutuhkan. Seperti
seperti itu. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dari makhluknya. Dan Allah enggak butuh adanya istri, enggak butuh adanya orang tua, enggak butuh adanya anak juga enggak butuh. Itu dia. Taib, kemudian asar sulukiyah. Usbitu lillahi ta'ala sifatil kamali ma'tiqadi adami mumathilati ahadin min khalqihi lahu fi tilkas sifati. Usbitu lillahi, saya menetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang sempurna. Ma'tiqadi adami mumathilati ahadin, dengan keyakinan tidak ada yang menyerupai seorang pun dari makhluknya fi tilka sifat, pada sifat tersebut, pada sifat-sifat tersebut. Sifat apa yang dimaksud ini? Sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, sempurna, luar biasa. Taib. Terkadang ada orang yang dia memikirkan zat Allah. Kayak mana ya zat Allah itu? Allah punya tangan. Allah punya dua tangan. Qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi menyatakan bahwasanya tangan Allah itu terbelenggu, diikat. Bal yadahu mabsutatan, kata Allah. Tidak, tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbentang, enggak terbelenggu. Bal yadahu, yadun satu, yadun, yadani, ID. Satu, dua, ID itu banyak tangan, betul enggak? Yadani dua tangan. Jadi Allah punya dua tangan. Allah juga punya kaki, Allah juga punya mulut, telinga. Sahih? Sahih atau enggak? Wa huwas samiul basir. Bagaimana Allah bisa mendengar kalau enggak punya telinga? Bagaimana Allah bisa melihat kalau enggak punya mata? Iya kan? Seperti itu. Cuman jangan difikirkan kayak mana ya mata Allah. Di antara kalian sama enggak matanya? Enggak sama kan? Ada yang sipit, ada yang besar. Iya kan? Ada yang bentuknya oval. Kan beda-beda. Di antara kita saja sudah berbeda, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhi at-talib, ba'da an tamakkanta min tafsiri suratil Ikhlas, yatawaqqa'u minka an takuna qadiran ala tafsiril kalimatit taliyati. Saudaraku siswa, katanya di sini ya, setelah engkau bisa menafsirkan surat Al-Ikhlas, yatawaqqa' minka an takuna qadiran, maka kamu bisa atau mampu menafsirkan kata-kata berikut ini. Yang pertama, ahadun. Apa ahadun tafsirnya? Apa ahadun tafsirnya? Wahidun fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Iya kan? Coba kalian lihat di sini. Huwallahu ahadun, ay wahidun fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi.
Karena nanti model soalnya seperti itu. As-somad, apa as-somad? As-somad al-maqsudu fi qada'il hajati. Itu as-somad tafsirnya. Baik. Setelah engkau bisa menafsirkan surat Al-Ikhlas, apakah kalian bisa menafsirkan surat Al-Ikhlas? Kita coba ya. Ustaz bacakan suratnya, kalian tafsirnya. Qul Qul apa? Qul ya Muhammad. Tafsirnya Qul ya Muhammad. Huwallahu ahadun. Masya Allah. Allahus samadu. Ya, serentak. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Wa lam yakun lahu mumathilun wala musyabihun. Baik. Bisa ya berarti ya. Sekarang kita lanjut ke ma'ani al-kalimat. Surat Al-Masad ya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Al-kalimat yang gharibahnya itu ada 4. Yang pertama tabbat. Apa tabbat artinya? Itu kan ada artinya apa itu? Apa artinya? Apa khosirat? Apa arti khosirat? Innal insana lafi khusrin. Apa khusrin? Enggak tahu juga. Masya Allah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan rugi. Jadi khasirat itu adalah merugi. Lahabin, apa lahabin? Ishti'al. Ishti'al apa ishti'al? Berasal dari kata ishta'ala. Yashta'ilu ishti'alun. Timbangan ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Lampu mati enggak? Terus kita ngapain? Hidupin. Dia bisa hidup. Bisa hidup, bergeraklah dia. Hah? Dinyalakan. Kalau benda mati kita nyalakan, betul kan? Tapi kalau manusia hidup. Kalau manusia menyala bahaya kan? Tapi kalau jin apa dia? Setan dari kalangan jin, bisa berbentuk apapun, ya kan? Bisa berbentuk api, tapi lebih suka dengan api. Taib, ishti'al itu artinya adalah menyalakan. Jidiha, apa jidiha? Apa unuk? Unuk apa unuk? Ini apa ini? Apa bahasa Arabnya? Ainun. Ini apa? Dahi apa dahi? Bahasa Arabnya? Jabhatun.
Ini apa bahasa Arabnya? Atau khaddun. Ini apa ini? Terus yang ini apa? Unukun leher. Kalau katifun kaki. Katifun ini apa nih? Bahu. Katifun bahu. Kalau kaki apa kaki? Rijlun. Tangan? Unukun. Jadi jidun artinya adalah unukun, leher ya. Masadun, apa masadun? Masadin. Hablun min lifin khashinin au ghairihi. Apa lif? Apa lif? Nanti Ustadz ke Rosat TV siang. Ngapain tuh? Ngisi tahsin online, apa namanya? Live. Ini live. Apa live? Live itu artinya adalah tali dari serabut. Tali tambang untuk narik tambang. Tahu tali tambang kan? Itu dari apa bahannya? Serabut kan? Itu lebih kuat lagi. Itu biasa untuk titi gantung dulu. Zaman-zaman tahun 90-an titi gantung. Kalian pernah ke Binjai? Kalau misalkan mau ke arah Payaroba, nggak tahu ya. Anak Binjai mau arah Payaroba dulu titi gantungnya itu gini-gini itu. Gitu. Talinya ya tali dari ini dulu tambang. Taib ya. Jadi lif khashin, tali tambang ya. Khashin yang keras. Tali tambang punya segini aja kita. Itu payah kali mutuskannya itu. Segini. Konon lagi yang segini. Yang satu yang kecil saja tidak bisa gitu ya. Taib. Kemudian tafsir surat Al-Masad. Kita coba tafsirkan surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin khaba wa khasira. Aba khoba. Khoba apa khoba? Wa qad khaba man dassaha. Apa artinya? Wa qad apa artinya? Khoba itu artinya gagal ya. Gagal. Tidak sukses, tidak berhasil. Wa khasira dan rugi. Gagal dan rugi. Wa tabba apa artinya? Wa qad hasala lahu zalika. Sungguh dia telah mendapatkan hal tersebut. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dan dia sudah mendapatkan hal tersebut. Sudah mendapatkan apa? Kecelakaan, itu maksudnya. Sudah mendapatkan kecelakaan, sudah mendapatkan kerugian. Wa tabba. Dia sudah mendapatkan hal tersebut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa artinya? Tidak berguna bagi dia hartanya dan juga apa yang dia usahakan. Ya. Maksudnya adalah ma aghna anhu maluhu wa waladuhu. Tidak berguna bagi dia hartanya dan juga anak-anaknya.
falan yarudda anhu syai'an min azabillahi idza nazala bihi. Maka kenapa dia tidak berguna harta dan anaknya? Karena keduanya tidak bisa menolak sedikit pun. Falam yarudda syai'an. Dia tidak bisa, keduanya, harta dan anaknya tidak bisa menolak sedikit pun. Dari apa? Min azabillah, dari azab Allah Subhanahu wa taala idza nazala, apabila turun azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada suatu kampung yang dia gemar berinfak, ya orang-orang kayanya gemar bersedekah, ya dilihatnya mana yang miskin, itu kampung makmur. Azab Allah Subhanahu wa taala enggan datang ke kampung tersebut. Tapi kalau sudah enggak mau berinfak, gitu ya, enggak mau bersedekah, siap-siaplah azab Allah Subhanahu wa taala datang. Enggak bisa dibendung dia. Sayasla naran zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sayadkhul naran mutaajjijah. Dia akan masuk ke dalam api mutaajjijah, itu artinya adalah yang menyala-nyala. Makanya kalau ada yang namanya ajijah, bahaya. Ajijah menyala-nyala, bisa jadi emosi aja bawaannya. Taib. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, apa artinya? Dan apa? Wa imra'atuhu, imro'ah apa imro'ah? Imro'ah, istrinya. Dan istrinya, imro'ah itu artinya perempuan. Kalau dikaitkan kepada seseorang, berarti dia adalah istrinya, itu dia. Wa imra'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Maksudnya adalah istrinya Abu Lahab, allati kanat tahmilus syauq. Istrinya Abu Lahab kenapa jadi pembawa kayu bakar? Karena dulu dia membawa duri, tahmilhu syauq. Karena istrinya itu bawa duri, fatatarahuhu fi tariqin nabi, kemudian dia lemparkan ke jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian kalau misalkan kena paku payung yang kecilnya segini, itu kan luar biasa itu. Pernah kena paku payung kalian? Tak pernah kan? Enggak pernah. Pernah tuh pernah. Nah, pernah. Kayak mana rasanya itu? Luar biasa kan? Seminggu belum tentu sembuh itu. Ini duri lagi yang panjangnya segini-segini. Tahu duri apa? Kurma. Duri sawit. Semana tinggi apanya? Panjangnya. Duri sawit. Nah, duri sawit kan segini-segini kan? Itu kalau masuk ke kaki kayak mana? Itulah dia. Fatatarahuhu fi tariqin nabi. Dilemparkan ke jalan Nabi SAW. Luar biasa ini. Li uziyatahu, agar istrinya mengganggu Nabi SAW dalam berdakwah. Fi jiriha hablun mim masad, ya, di lehernya ada tali dari serabut, ya. Di lehernya ada tali yang keras dari api neraka. Makanya sebagai istri jangan ikut-ikutan perbuatan suami. Kalau suami berbuat jahat, nasihatin. Kalau dia masih berbuat jahat, udah silahkan dia, karena dia tanggung jawabnya di sisi Allah. Istri jangan ikut-ikutan. Itu dia. Yang penting udah nasihat udah masuk, udah jangan ikut-ikutan lagi. Seperti itulah. Ya. Taib, kemudian kita lanjut lagi al-fawaid wal istimbat, ya. Faidah dan istimbat hukum yang diambil dari surat Al-Masad ini apa sih? Yang pertama, min lataifil Qur'ani annahu zakara kunyata Abi Lahabin walam yadhkur ismahu Abdul Uzza. Termasuk min lataifil Qur'an, termasuk kelembutan bahasa Al-Qur'an, termasuk kelembutan bahasa Al-Qur'an, bahwasanya
dia menyebutkan kunyah Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah kunyah. Namanya siapa? Walam yadhkur ismahu, dan dia tidak menyebutkan namanya. Siapa namanya? Abdul Uzza. Abdul Uzza. Jadi kalau dalam soal nanti siapa nama Abu Lahab? Abdul Uzza. Li'annahu ismun mukhalifun li syara'illah, karena dia adalah nama yang menyelisihi syariat Allah. Uzza itu siapa? Uzza itu adalah salah satu nama berhala. La tawal Uzza wa manatas salisatal ukhra. Surat apa itu? Alakumuz zakaru walahul unsa tilka idzan qismatun dhiza. Surat An-Najm. Surat An-Najm. Dah hafal surah An-Najm? Belum. Baik, yang kedua, min dalaili sidqil Qur'ani annahu akhbara an Abi Lahabin wa zaujatihi Ummu Jamil annahuma sayamutani 'alal kufri famata wa lam yu'mina. Termasuk bukti kejujuran Al-Qur'an, ya. Kebenaran Al-Qur'an maksudnya. Termasuk bukti kebenaran Al-Qur'an bahwasanya dia mengabarkan tentang Abu Lahab dan istrinya. Siapa? Ummu Jamil. Berarti nama Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Istrinya siapa? Ummu Jamil. Namanya cantik, iya kan? Ummu Jamil. Tapi kelakuannya annahuma sayamutani. Apa kabarnya? Apa kebenaran Al-Qur'an? Bahwasanya keduanya akan meninggal dalam keadaan kafir. Dan memang betul, famata, lalu keduanya meninggal walam yu'mina, dan belum sempat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, qarabatul mar'i minal akhyari la tanfa'uhu 'indallah. Ahli kerabat seseorang atau kerabat seseorang minal akhyar, dari orang yang terpilih, minal akhyar, dari kalangan orang yang terpilih. Misalkan kerabat kita, anak kita, ibu kita, ayah kita, adik, kakak, abang. La tanfa'uhu indallah, enggak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yakun mu'minan, apabila dia tidak beriman. Kama annal qarabata la tanfa'ul insan indallahi, sebagaimana kerabat tidak bermanfaat bagi seseorang. Sebagaimana kerabat tidak bermanfaat bagi seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kerabat tidak berguna bagi kita, kita juga tidak berguna bagi kerabat, gitu maksudnya. Fakadzalikal mal wal aulad, begitu juga dengan harta dan anak. Harta enggak berguna bagi kita kalau kita tidak beriman. Orang kafir berinfak, dia bermanfaat enggak? Enggak bermanfaat. Namanya orang kafir, ya kan? Kecuali dia masuk Islam dulu, baru dia bermanfaat hartanya di alam barzakh atau di akhirat sana.
Anak-anak kayak gitu juga. Kalau anak kita Kristen, atau misalkan kitanya yang Kristen, anak kita Muslim, berguna nggak? Nggak berguna kan? Makanya nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, itu yang ayahnya dan emaknya beriman, anaknya juga beriman. Pasangan kita juga beriman. Jadi semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Makanya apakah kita bisa bertemu nanti di akhirat? Bisa kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ibadah. Gitu dia. Makanya kita akan berkumpul dengan orang yang kita cintain di akhirat, ya. Kalau kita sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ini saja dulu ya. Insyaallah nanti kita akan sambung minggu depan daring, ya kan? Insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha